warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kalian warga kelas 8 SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat bersama dengan keluarga. Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 2 PPKN, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ini ada peta konsepnya tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ada 3 peta konsep di sini agar kita memudahkan belajar PPKN bab 2 ini. Yang pertama adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajarannya ini tidak perlu Bapak jelaskan ya, kamu tinggal baca saja. Nah, setiap hari Senin biasanya kita mendengarkan ada petugas upacara sebagai pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sampai saat ini belum kita bisa laksanakan mengingat situasi kondisi yang belum memungkinkan. Insya Allah, mudah-mudahan negara kita ini bebas dari COVID. Ya, mungkin ada yang hafal tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang pembukaannya. Ya, mungkin dari sekian banyak siswa dan mudah-mudahan semuanya sudah hafal atau pernah membaca dan mendengar. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Apa sih itu konstitusi? Nah, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adalah pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KUBI, konstitusi adalah segala ketentuan dari aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang atau undang-undang dasar dan sebagainya. Kemudian dengan demikian konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita harus paham apa itu konstitusi yang berasal dari bahasa Prancis. Ya. Berikutnya, konstitusi menurut para ahli antara lain seperti Ching, Strong dikatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Kemudian ada pendapat lain ya yang menyatakan bahwa seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Ini adalah definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi siapa tahu nanti kalian ada yang menjadi seorang ahli kenegaraan, ahli politik yang bisa menjadi guru besar atau menjadi peneliti dan kemudian membuat definisi tentang konstitusi. Konstitusi atau hukum dasar ini dibagi menjadi 2. Ya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal atau dalam kitab. Dan konstitusi yang tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis, yang merupakan
konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya, kalau tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh daripada konstitusi yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan. Kemudian ada lagi konvensi yang biasa dilakukan, yaitu pidato kenegaraan presiden, ya, setiap tanggal 16 Agustus. Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 4. Yang pertama, pokok pikiran mengenai negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua atau dalam alinea yang kedua yaitu tentang keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga tentang kedaulatan rakyat, yang mana negara itu memiliki kedaulatan, dan kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Dan pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila-sila Pancasila. 1. Negara persatuan. Ini hubungannya dengan sila ketiga. Negara berkeadilan sosial, sila kelima. Negara berkedaulatan rakyat, sila keempat. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila ke-1 dan ke-2. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki makna antara lain sebagai berikut: menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian menjadi sumber cinta hukum, cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal atau berlaku dimanapun yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang keempat atau D, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuhnya ini merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Kita lihat bagiannya seperti ini. Isi Undang-Undang Dasar 1945 ya, dibagi dua, ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan batang tubuh.
atau pasal-pasal. Nah, pembukaan terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Karena di dalamnya situ ada dasar negara. Dan di dalam batang tubuh tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan paragraf dan aturan tambahan. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh Negara Republik Indonesia ini memiliki 2 materi, yaitu materi pengaturan pemerintahan, adapun materi sistem pemerintahan meliputi kedudukan, kewenangan, dan antar lembaga, dan materi hubungan dengan warga negara atau penduduknya. Nah, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Kemudian kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ini adalah sebuah konstitusi, bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Mungkin sampai di sini dulu untuk video pembelajarannya. Nanti untuk lebih lengkapnya Bapak kirim di link berikut. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.